Selamat pagi ibu-ibu, puji syukur walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Pada kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk sharing mengenai kesaksian saya, mengenai kuasa Allah di dalam perjalanan iman saya menghadapi kuasa kegelapan. Semoga apa yang akan saya sharingkan ini juga bisa menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian. Apakah Anda takut akan hantu? Apakah Anda takut menghadapi orang yang sedang kesurupan? Apakah ibu-ibu takut akan hantu atau pernah takut akan hantu? Kalau saya pernah mengalami hal itu, ya, rasa takut akan hantu. Lalu mengapa rasa takut itu bisa menghantui kita? Apa penyebabnya? Dari pengalaman yang saya lihat ya, satu disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor budaya, faktor film, faktor cerita. Faktor budaya, seperti saya, waktu pada masa kecil saya itu dilahirkan di suatu daerah di Nusa Tenggara Timur, ya, di mana daerah yang masih sangat kental akan kuasa kegelapan, masih sangat kental akan percaya akan tahyul dan hal-hal klinik. Sebagai contoh, kalau saya waktu kecil ya pulang libur, karena pada beberapa tahun yang lalu itu ya, berapa puluh tahun lalu lah, daerah saya itu masih belum ada listrik, belum ada lampu. Jadi kalau sudah jam 6 sore ya ibu-ibu, jalanan sudah gelap, tidak ada listrik ya. Rumah-rumah pada waktu itu masih memakai lampu templok waktu itu. Jadi kalau kita bepergian ya, jam 6 itu sudah harus di rumah. Karena lewat dari itu jalanan akan gelap gulita. Nah kalau saya lagi berkunjung ke rumah saudara gitu, harus cepat-cepat pulang. Kalau tidak mengerikan bagi saya waktu itu ya. Biasanya waktu kita kalau pergi itu enggak sendiri, suka berombongan ya, pulang pun berombongan. Di dalam perjalanan itu pulang sudah gelap ya, harus memakai senter. Salah seorang teman keluarga itu tiba-tiba bisa begini, minggir. Kita disuruh minggir. Lalu dia mengatakan begini, ada yang mau lewat. Saya waktu itu sebagai anak kecil ya, takutnya luar biasa. Rasanya kalau dia mengatakan begitu, jantung saya sudah ada di bawah gitu. Lalu bisa kok ya cocok gitu. Setelah dia mengatakan begitu, lalu terdengar lolongan anjing yang panjang gitu. Jadi bisa bayangkan dalam suasana yang gelap gulita, kemudian tidak ada listrik ya, dingin, dia begitu. Lalu setelah yang dia bilang makhluk itu lewat, dia akan menceritakan kepada kita bentuk dari makhluk itu seperti apa-apa. Jadi itu dari masa kecil saya itu sangat mencengkram daripada jiwa saya. Lalu ada suatu kebiasaan lain yang juga sangat mengingatkan saya ya waktu itu adalah kebiasaan hal-hal begini. Kalau ada satu barang kecil pun yang hilang di rumah pada waktu itu, seperti gunting lah kalau hilang gitu. Keluarga mempunyai kebiasaan memanggil orang pintar gitu. Dan ibu-ibu bisa bayangkan orang pintar yang datang itu seperti apa ya. Yang datang itu adalah nenek-nenek berkulit hitam karena maaf memang penduduk asli berkulit hitam. Rambutnya seperti dikonde, seperti enggak pernah dicuci. Lalu giginya hitam, bibir dan sekitar tuh merah banget. Bagi saya melihat itu sungguh menakutkan karena seperti film-film yang saya lihat gitu ya. Kalau kita melihat hal-hal horor hantu kan seperti itu gitu. Tapi kemudian saya baru tahu bahwa ternyata giginya hitam, bibirnya merah itu karena mereka mengunyah kinang ya, mengunyah kinang gitu. Nah, dari situ nanti ada ritual-ritual untuk mencari misalnya barang yang hilang itu. Kejadian ini sangat membekas di hati saya. Sehingga kalau selesai pulang libur, saya kembali ke kota, saya akan ketakutan pada malam hari, tidak bisa tidur ya. Ketakutan akan berbulan-bulan lalu mulai hilang lagi. Kemudian faktor lain apa yang membuat kita takut? Adalah film. Terutama film yang kita tonton pada waktu kita masih kecil, masih kanak-kanak. Di mana kita nggak bisa membedakan, kita masih belum bisa membedakan apa itu masuk di akal atau tidak, make sense atau tidak. Apa yang kita lihat sudah tercetak di otak. Dan ini juga yang membuat saya takut akan hantu. Kenapa?
Sampai dewasa pun saya masih ingat, kalau ada suasana hati yang tidak enak atau bagaimana, saya akan takut ke toilet karena waktu kecil itu terbayang wajah si hantu ada di lubang toilet itu. Dan ini sangat mencengkram saya. Gitu. Saya dulu kecil, kalau ditinggal sendirian tidur, ya kebetulan harus tidur sendiri, saya akan takut sehingga menjadi demam. Nah, tetapi lucunya, walaupun takut, suka dengar cerita. Pokoknya kita kan pasti ibu-ibu juga tahu ya, kalau namanya orang takut ya, kita tuh takut terhadap hantu. Tapi kalau dengar cerita tentang hantu, tergoda, sangat tergoda untuk mendengar. Setelah mendengar, ketakutannya bertambah-tambah gitu. Demikian juga kita sering mendengar. Jadi ada faktor-faktor itu yang membuat kita takut. Tetapi ada faktor keempat yang paling penting, mengapa kita takut hantu atau roh-roh apapun juga itu, karena kita tidak mengenal kuasa daripada Yesus Kristus, ya. Rasa takut itu membelenggu. Ibu-ibu yang mengalami rasa takut itu tahu banget apa artinya membelenggu. Membelenggu itu bagaimana? Coba ya. Kita takut untuk tidur sendiri. Apabila kita pergi ke hotel, kita dengar hotel itu ada isu-isu, ada gangguan, kita bakal semalaman nggak tidur. Bunyi apapun juga langsung kita ketakutan. Kalau tiba-tiba lampunya konslet ketap-ketip, kita sudah ketakutan. Kita dengar bunyi-bunyi apa di kamar mandi, kita ketakutan. Lalu apabila saudara atau teman dekat kita kemudian meninggal, amit-amit meninggal gitu ya, kita bisa nggak tidur berhari-hari. Pada waktu kita melayat, kita tidak berani melihat jenazah yang ada di peti. Jadi ketakutan itu membelenggu, sangat membelenggu. Lalu saya mengalami suatu peristiwa yang saya anggap suatu hal yang luar biasa. Karena peristiwa itulah yang melepaskan, mematahkan semua belenggu-belenggu ini. Nah, ini yang saya mau sharing kepada ibu-ibu sekalian ya. Jadi kira-kira 15 tahun lalu lah, kami membuka usaha baru, yaitu suatu usaha rumah makan. Baru beberapa bulan, 2 bulan kira-kira ya, kami membuka restoran itu. Lalu anak-anak restoran mulai lapor gitu, Bu, kami melihat sosok-sosok gitu. Dia bilang melihat sosok-sosok gitu. Sosoknya berkelebat. Kalau lagi datang membereskan rambut di cermin, sosok itu akan lewat di belakang cermin gitu. Tapi kita lari mengejar di kamar mandi atau toilet, sosok itu hilang gitu. Beberapa juga mengatakan begitu. Waktu itu terus terang, saya tidak percaya. Karena waktu itu di TV itu lagi musim tayangan untuk film-film horor ya gitu. Jadi saya bilang memang kami memberikan TV di situ, lalu saya bilang kamu makanya kalau mau tidur jangan suka nonton film-film seperti itu. Karena apa? Nanti tidur ngantuk itulah ya, mimpi akan terbayang-bayang seperti itu. Gitu. Tetapi beberapa saat kemudian lapor lagi, Ibu, saya sudah melihat ada wajah-wajah ketakutan gitu ya pada mereka, karena karyawan saya itu tinggal di restoran saya, karena lantai atasnya itu kosong, jadi mereka tidur di atas. Mereka melaporkan begini, Bu, tadi malam kita tidur di sini ya, lalu tiba-tiba bangun kita berpindah ke sini gitu. Dan itu bukan satu orang saja, ada beberapa mengatakan begitu. Lalu saya mulai berpikir dan melihat wajah dari anak-anak, saya udah tahu ini kira-kira benar nih, takut ya gitu. Wah, bagaimana ini? Nah, sebagai anak Tuhan kan biasa ya kalau ada dengar gitu. Saya yang dari kecilnya takut hantu, bisa bayangkan terus mendengar hal seperti itu, saya juga jadi ketakutan, takut mau ke restoran juga rada-rada takut jadinya gitu ya. Gitu. Jadi pikirannya gimana? Oh ya gampang, kita panggil hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan dipanggil. Setelah hamba Tuhan dipanggil lalu doa biasa ya. Kita lalu berdoa, lalu hamba Tuhannya pulang. Pikirnya sudah beres gitu. Kok masih besoknya masih lagi diceritakan begini, diceritakan begitu gitu. Oke, minggu depan panggil lagi hamba Tuhan yang lain. Gitu. Nah, hamba Tuhan ini datang. Dia punya talenta bisa merasakan kalau ada roh-roh atau makhluk halus itu. Nah kebetulan karena beliau dari
Indonesia Timur. Jadi punya bulu-bulu badan yang panjang gitu dan lebat gitu. Nah, kemudian dia menemani saya berjalan sambil menggulung lengan bajunya. Dia jalan gitu. Pada tempat di mana anak-anak suka melihat makhluk atau roh itu, bulunya yang lebat dan panjang itu berdiri semua, berdiri seperti sikat gitu. Oh, ada Bu katanya gini. Terus di sini biasa tempatnya. Saya tuh bertanya lagi, emangnya ada di mana dianya Pak gitu kan itu. Oh, itu lagi duduk, kakinya lagi bergoyang-goyang di situ. Wih, saya dengar gitu langsung jantung saya mau jatuh ke bawah. Dok, dok, dok gitu. Tambah takut. Benar-benar tambah takut ya. Kemudian lah, disinilah saya mengenal apa yang namanya peperangan rohani. Setelah didoakan hari itu, malamnya anak-anak yang tinggal beberapa saja yang mau tidur di restoran mendengar keributan yang luar biasa di lantai bawah. Mereka mengatakan, Bu, seperti pokoknya tadi malam seperti ada yang ngamuk. Seakan-akan ada yang mendorong meja itu ke sana, ada yang mendorong kursi ke sana, ada yang membuka laci menutup dengan kasar, buka laci nutup dengan kasar gitu. Oh, selama ini cuma baca di firman Tuhan, Alkitab, peperangan rohani, saya jadi tahu oh benar loh. Ini namanya ada peperangan rohani. Kemudian besoknya sudah tidak ada satupun yang mau tidur di restoran saya, udah ketakutan semua. Nah, biasanya pada saat itu saya pagi hari itu ikut doa pagi di rumah saya dekat rumah saya ada gereja. Nah, biasanya ibu-ibu yang mengantarkan anaknya akan berdoa pagi jam 7. Cuma 20 menit saja biasa. Jadi saya biasa jalan kaki sebentar ikut nimbrung doa. Saya sharing di situ. Nah, kemudian ada seorang saudara itu berkata kepada saya, Bu Susan jangan takut. Saya juga pernah mengalami seperti ini. Bu Susan tahu ya, lalu dia mensiarkan saya suatu ayat, yaitu di kitab Kejadian 3:15. Dia bilang gitu, Bu Susan, jangan takut. Si ular itu, si iblis itu, kepalanya itu kan sudah diremukkan oleh Kristus, sudah diremukkan, kita nggak boleh takut lagi. Saya dulu juga takut, tapi ayat inilah yang membuat saya tidak takut. Gitu. Lalu saya pulang rumah, saya baca ayat ini ya, yaitu di kitab Kejadian 3:15 ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Gitu. Saya di rumah saya sedih banget. Ayat ini ya sudah begitu seringnya saya baca. Saya seakan-akan beriman, percaya kepada ayat ini. Tetapi pada saat saya menghadapi ketakutan ini, tidak bisa hidup. Tetap ketakutan itu ada. Jadi saya tahu bahwa firman-firman yang saya baca itu rupanya tidak benar-benar bertumbuh di dalam hati maupun pikiran saya. Kenapa pada saya di hadapan seperti ini kok rasa takut itu masih ada? Saya belajar satu, oh Tuhan ampuni. Lalu kan mesti ke restoran, tapi kan takut ya gitu. Apalagi kalau melewati daerah yang dibilang ada makhluk itu gitu. Tapi tetap harus juga kan pergi ke sana untuk kontrol, untuk melihat-lihat gitu kan gitu. Lalu saya ke sana, disinilah saya perkatakan kalau rasa takut itu muncul baik di rumah maupun di restoran, perkataan ini bahwa Sang Kristus sudah meremukkan kepala, saya ucapkan terus. Akhirnya ibu-ibu percaya enggak, 1, 2 hari, 3 hari, seminggu, pelan-pelan iman itu tumbuh. Dan rasa takut itu perlahan-lahan mulai sirna sedikit demi sedikit. Ya. Jadi saya kemudian tahu, oh ya, dia sudah diremukkan. Nah, tetapi masih gangguannya masih, ya. Nah, gangguan ini setelah diusir kedua kali itu, kan kita kemudian saya di rumah, saya juga berdoa, lalu saya pikir ya, tidak mungkin dalam setiap ada gangguan, itu kita harus memanggil hamba Tuhan. Bukan apa,
sungkan sama hamba Tuhannya, masa manggil terus gitu ya, gitu. Akhirnya saya tuh di rumah saya mulai buka itu firman PL Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan saya menemukan ternyata banyak sekali Yesus mengusir setan di Perjanjian Baru itu. Lalu saya mulai baca dari Perjanjian Baru itu, dari awal sampai Wahyu itu saya baca terus, tiap hari dibaca waktu itu apa? Oh, kira-kira gimana ya Yesus mengusir setan? Berpikirnya begitu, bagaimana ya Yesus mengusir setan itu. Jadi ibu-ibu, kalau 15 tahun lalu ibu-ibu bertanya kepada saya mengenai ayat-ayat itu, saya akan hafal semua. Ada di mana ceritanya, bagaimana detail, saya hafal semua waktu itu. Lalu saya datang, kebetulan waktu itu supervisor saya juga seorang anak Tuhan. Saya jadi bilang begini, ini adalah peperangan rohani ya, kita lihat manifestasinya sudah makin jelas. Jadi kamu kalau datang ke restoran pagi bantu doa, kalau siang-siang sudah sepi kamu juga berdoa. Saya nggak bisa tiap hari ke restoran, saya juga berdoa di rumah. Nah, kita makin berdoa, si iblis makin melawan dan bermanifestasi. Dia bukan hanya menampakkan diri sekelebat dan menimbulkan bunyi-bunyian di saat tidak ada orang, dia mulai muncul lalu merasuki. Yang dirasuki adalah 2 karyawan saya bergantian. Merasukinya bukan tadinya hanya pada saat sepi, kemudian bahkan siang bolong ada tamu pun karyawan saya itu bisa dirasukin gitu. Sehingga pernah sekali lagi bawa makanan ke tamu, dia dirasukin, makanan jatuh berhamburan semua gitu. Tiba-tiba suatu saat saya datang tiba-tiba anak-anak cepat menyambut saya, menarik saya, ibu si A di atas itu lagi kesurupan gitu. Ayo ibu, karena biasa kan saya suka doa ya, jadi mereka ayo ibu yang usir si setan ini gitu. Terus saya tanya, biasanya kamu ngusirnya pakai apa gitu kan gitu. Oh biasa kita panggil kiai di belakang. Waduh, masa mau panggil kiai ya, gengsi banget, dan tidak mungkin kita sebagai anak Tuhan kan memanggil kiai untuk mengusir setan itu gitu. Terus ya dengan berat hati naik ke loteng, naik ke atas ya lantai 2 dan memang dibaringkan di ranjang, memang anak itu lagi kesurupan. Nah, lalu ayo ibu diusir. Bisa bayangkan saya berdiri di situ, lalu anak-anak semua mengelilingi menunggu actionnya saya gitu kan gitu. Orang yang takut akan hantu disuruh mengusir setan, bisa bayangkan seperti apa. Saya waktu itu bisa dengar jantung saya sendiri berdebar dok 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 gitu ya. Dan si iblis ini rupa tahu kalau kamu ketakutan atau dia tidak, dia matanya itu makin melotot melihat kita gitu. Makin melotot kita kan makin takut. Tapi saya ingat ada orang cerita kalau lagi mengusir setan nggak boleh tutup mata gitu. Kamu nanti bisa diludahin atau diapain. Jadi udah takut mesti ngelihat matanya gitu ya gitu. Terus dengan suara yang ketakutan dan tercekik, nggak bisa keluar, yang keluar hanya seperti orang tercekik dan bisikan, dalam nama Tuhan keluar kau. Ya nggak keluar ibu-ibu, tidak keluar. Pada saat itulah saya menjerit ya, saya menjerit dalam hati. Saya bilang begini, Yesus, saya tidak pernah menyembah Allah lain selain Engkau. Pada saat seperti ini, kalau nggak bisa mengusir setan, muka ini mau ditaruh di mana, Yesus gitu. Muka ini mau ditaruh di mana gitu. Lalu setelah itu timbul suatu keberanian, saya menjerit dengan kekuatan, hai iblis, nyala kau keluar gitu. Beneran iblisnya keluar. Ditengking ibsang roh itu keluar dari tubuh anak itu ya gitu. Sudah beres, dia sudah normal. Kemudian saya pulang. Langsung saya nggak apa-apa, saya naik mobil, saya pulang. Di mobil baru saya bisa bernapas. Lalu disinilah mata saya tuh dicelikkan. Saya sudah berapa bulan ini membaca firman Tuhan mengenai Yesus mengusir setan. Di sini firman ini dibaca tapi rupanya tidak diimani ya, yaitu di kitab Matius 10 ayat 1 ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
Kalau murid-murid Yesus diberi kuasa untuk mengusir setan, saya baru tahu rupanya saya sebagai anaknya juga diberi kuasa itu mutlak untuk mengusir setan. Selama ini enggak tahu karena ketakutan, rupanya kuasa itu bekerja. Siapa sih saya ya? Seorang yang lemah imannya, begitu takut akan hantu. Tetapi rupanya dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita mampu untuk mengusir roh itu. Ya, jadi ibu-ibu jangan takut, siapapun kita anak-anaknya sudah diberi kuasa untuk mengusir roh jahat itu. Dan satu, saya ingat kenapa kita harus takut ya. Di Markus 3:27, Yesus berkata ya, kalau mau merampok rumah, si orang kuat yang ada di rumah itu harus diikat. Ini mencelikkan saya juga, oh iya betul yang dimaksudkan apa? Oh rupanya si orang kuat itu sang iblis. Pada waktu Yesus di kayu salib, darahnya ditumpahkan, si iblis itu sudah diikat. Sehingga kita yang jadi tawanan dia sudah dirampok, diambil kembali oleh Yesus. Jadi Yesus sudah mengalahkan sang iblis itu. Dia sudah tidak ada sengatnya lagi bagi kita. Ya, jadi kita juga jangan takut. Kemudian, tetapi masalah tidak selesai. Ya, saya sampai di rumah besoknya saya masih mendapatkan kabar ya, Bu, anaknya masih kesurupan. Ya, dia bukan hanya kesurupan saja, di restoran bahkan ikut pulang ke rumah Bu sekarang. Ya, di rumah nanti karyawan tuh datang, roh itu juga ikut datang. Sekarang di rumahnya menjadi kacau sekali karena semua jadi ketakutan gitu. Ya. Kemudian saya waktu itu saya datang lagi ke restoran, saya tanya, di mana roh itu? Kan sekarang sudah berani. Jadi di mana roh itu? Anak-anak tuh bilang gini, Bu, setelah Ibu mengusir di atas itu roh itu, kalau bapak, ibu, dan ibu supervisornya ada, roh itu tidak muncul Bu, dia akan bersembunyi. Tetapi kalau ibu, bapak, dan supervisor itu pulang, dia akan muncul lagi. Terus saya tanya, dia bersembunyi di mana? Sekarang ada di mana dia? Gitu. Terus dengan takut-takut dia tunjuk di atas gitu. Itu Bu, di atas. Restoran saya ada mesanin kan, tuh di atas tuh. Kok bisa di atas gitu kan? Ya heran juga, ya Bu, dia bisa terbang mengecil di atas. Oh, dia ingin mendengarkan ibu itu ngomong apa, kata dia gitu. Oh, di sini satu lagi ayat yang membukakan bagi saya. Di mana Yesus berkata di 1 Yohanes 4 ya. Apa yang dikatakannya? Kamu berasal dari Allah. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh itu takut. Bukan takut kepada saya, kepada suami saya, atau kepada supervisor saya, bukan. Dia takut terhadap roh yang ada di dalam tubuh kami ini, yaitu Roh Kudus. Ini membuat saya tambah berani lagi. Oh, rupanya Roh Kudus itu adalah roh yang paling besar di antara roh apapun di dunia. Roh-roh yang lain takut gitu. Itu memberikan suatu keberanian, ya, iman pun makin bertambah. Terus di 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ada roh Allah yang diam di dalam kita. Dan jangan takut, karena di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 mengatakan bahwa sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia itu siapa ibu-ibu? Ya Roh Kudus. Ya. Nah, tetapi masalah kan belum selesai. Waktu kita makin gencar melawan dia, nah disinilah kita belajar yang namanya pendusta bapak segala dusta. Ya, dia adalah pendusta bapak segala dusta. Kenapa? Setelah dia merasa roh itu merasa terpojok, dia berubah taktik. Ya, anak-anak suatu saat tiba-tiba datang gitu, Bu, jangan mengusir si A, Bu, dia baik. Dia itu kata dia
mau melindungi kami anak-anak di restoran ini, Bu. Gitu. Dia menjamin kita selamat, kita juga bebas dari gangguan tamu-tamu, kalau ada tamu yang jahat gitu. Terus dia akan membawa rezeki, Bu, ke restoran ini. Sudah, Bu, enggak usah diusir. Ya. Waktu itu bisa otomatis karena saking seringnya baca firman Tuhan, saya bisa mengutip ucapan daripada Yesus. Hai iblis, enyalah kau gitu. Mukanya karyawan saya jadi pucat. Saya bilang, oh maaf, bukan kamu iblisnya, yang ngajarin kamu ngomong itulah si iblisnya itu. Lalu saya mengajarkan kepada mereka bahwa roh-roh itu adalah setan. Setan itu adalah penipu. Ya, sekarang dia lihat dia sudah terpojok, ya, dia lalu berubah taktik, dia menjadi pendusta. Nah, saya mau sharing mengenai pelayanan saya dalam hal mengusir kuasa gelap. Seringkali memang saya melihat pada waktu kita gencar mengusir, roh-roh ini akan merayu, ya, akan menggoda. Yang digoda bukan hanya yang memegang kuasa gelap itu, juga kadang-kadang dia juga menggoda hamba kita yang mau mengusir kuasa gelap itu. Ya, dia bisa janjikan macam-macam. Kadang-kadang dia bisa janjikan kepada itu panjang umur, dia menjanjikan harta, bisa. Dia menjanjikan bahwa usahanya akan lancar. Sehingga orang yang tadinya mau melepas kuasa gelap itu menjadi ragu-ragu. Dan ini adalah si pendusta ini. Dan tidak ada seorang pun yang saya lihat ya selama pelayanan untuk mengusir kuasa gelap itu. Memang mereka tampak luarnya itu adalah bagus, baik adanya. Tetapi di dalam pelayanan ke dalam kita tahu bahwa kehidupan orang itu menyedihkan ya. Sering kali ada kekhawatiran ya, sering ada keributan dalam rumah tangga, tidak ada damai sejahtera ya. Kadang-kadang saya bisa melihat bahwa kasihan juga karena apa? Mempengaruhi rumah tangga dan anak-anak. Anak-anak itu anak-anak biasanya tumbuh menjadi memiliki jiwa yang kurang normal ya. Jadi jangan tergoda. Lalu satu lagi, seringkali orang bertanya kan, gimana ya roh-roh itu tuh gimana sih gitu ya. Saya bilang, oh saya tidak ingin tahu juga dan kita juga enggak usah ingin tahu. Karena apa? Dari firman Tuhan, perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita tidak pernah melihat satu kali pun Tuhan membuka mengenai kehidupan roh-roh ini. Kalau Tuhan tidak mau membuka dan tidak membuka, berarti Tuhan juga tidak mau kita tahu. Kalau Tuhan tidak mau kita tahu, kita juga nggak mau tahu. Jadi, jika di dalam pelayanan mau mengusir ya roh-roh atau kuasa gelap, tujuan tugas utama kewajiban kita hanya dua, mengusir dan yang terpenting adalah menginjili. Kenapa saya katakan menginjili? Ya, ini yang dialami oleh saya di restoran. Bisa waktu ada kami mengusir. Tetapi ketika saya pulang, roh itu masuk lagi gitu. Lah, disinilah saya mendapatkan suatu pencerahan juga mengenai firman yaitu di Matius 12, 43, 45 yang menyatakan tentang rumah yang kosong. Tentang rumah yang kosong. Mengapa rumah yang kosong? Apabila kita mengusir roh dari seseorang ya, roh itu bisa keluar. Tapi kalau rumah atau jiwa pikiran orang itu kosong, roh itu akan masuk lagi. Bahkan di Matius dikatakan ya, dia akan membawa lagi lebih banyak orang malah masuk ke orang tersebut ya, menjadi lebih parah keadaan orang itu. Pada waktu kita, apa yang harus kita isi? Hanya satu, roh yang paling besar di antara semua roh yang ada di dunia. Satu aja, yaitu Roh Kudus. Karena enggak ada roh yang bisa melawan Roh Kudus. Jadi bagaimana mengisi rumah yang kosong itu dengan Roh Kudus? Hanya satu, menginjili dia. Sehingga dia percaya kepada keselamatan akan darah Yesus yang sudah ditumpahkan. Roh Kudus kemudian turun atas diri orang itu. Jadi itu ibu-ibu yang penting untuk dilakukan ya, yaitu menginjili orang yang bersangkutan. Karena apa? Kalau kosong rumah itu ya, tidak diisi dengan Roh Kudus, kita memanggil, enggak tahu kekuatan dari mana untuk mengusir kuasa gelap atau roh yang merasuki seseorang. Kalau bukan
Roh Kudus yang masuk. Kelihatannya memang terusir ya. Kita manggil enggak tahu medium dari mana, itu kelihatan terusir. Tetapi roh yang diusir itu seperti dikatakan bahwa untuk mengusir harus ada orang yang lebih kuat. Jadi akan dipakai roh yang enggak tahu dari mana datang yang lebih kuat daripada roh yang itu, roh yang lemah itu pergi. Jika terjadi lagi masih kerasukan, orang akan memanggil lagi, enggak tahu kekuatan dari mana, masuk lagi, keluar lagi. Jadi roh itu nanti orangnya itu akan tambah kacau. Karena apa? Yang mendiami merasukin dia adalah roh yang lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, setelah kejadian ini bingung kan? Kalau nggak ada kita ini tuh saya juga melihat aduh apa keadaan fisik daripada karyawan saya ini sungguh menyedihkan. Ya, satu tubuhnya kalau dipegang tuh dingin. Dia pucat dan matanya seperti mata panda, udah gelap ya, saya melihat ya energinya sudah enggak ada. 2, bisa saja dia lemah, kemudian tidak tidur barangkali juga ketakutan ya sehingga gelap, matanya sangat gelap. Waduh bagaimana ini ya, kemudian saya ingat lalu saya bicara dengan suami, gitu. Saya bilang beberapa tahun yang lalu saya ingat saya pernah mengikuti seri pendalaman Alkitab mengenai okultisme. Dibawakan oleh seorang hamba Tuhan dari Bali. Coba kita panggil ya, gitu. Terus suami saya bilang iya kita panggil, gitu. Setelah dia panggil, beliau datang, lalu kita sharing menceritakan keadaan begitu, gitu. Terus dia bilang nggak apa-apa, Bapak Ibu jangan takut, gitu. Yang dilakukan sudah benar. Nah, kemudian dia membuka satu ayat, yaitu tentang Ayub. Dia bilang begini. Kita minta kepada Tuhan memagari properti hak milik Bapak Ibu seperti Tuhan memagari Ayub, gitu. Minta Bu katanya gitu. Lalu dia memperkuat iman kita, dia baca beberapa ayat ya, ayat dari Ayub, Matius seperti yang tadi sudah saya sharingkan semua. Kemudian dia bilang iya. Lalu dengan suara lantang saya dan suami mendeklarkan kembali ya. Saya bilang bahwa properti atau restoran kami ini sudah kami sewa, waktu itu masih sewa, sehingga itu menjadi hak kuasa daripada kami, menjadi hak kami. Ya, roh-roh apapun sudah tidak berhak untuk tinggal di dalam restoran saya ini, karena saya ya dalam nama Yesus Kristus saya mengundang Roh Kudus menjadi penguasa daripada restoran saya ini. Dan apabila mungkin pemilik lama atau siapapun pernah mengadakan perjanjian apapun dengan roh-roh itu atas properti ini, dalam nama Tuhan Yesus kami putuskan ikatan atau perjanjian-perjanjian itu. Udah selesai, hanya begitu lalu kami berdoa, lalu hamba Tuhan itu pulang. Kami mengantar ke bawah, lalu naik lagi membereskan Alkitab kami. Nah pada saat itu waktu kami turun, tiba-tiba karyawan kami yang suka kesurupan itu datang. Bu, diapakan Bu? Rohnya sudah enggak ada, sudah hilang, enggak kelihatan gitu. Terus badan saya juga mulai hangat dan saya pegang, ya memang badan dia sudah mulai hangat, wajahnya sudah mulai ada cerahnya dikit, enggak pucat ya gitu. Terus dia bilang enggak ada, saya bisa merasakan udah enggak ada. Dan Bapak Ibu bersyukur saya memberikan kesaksian bahwa sejak saat itu sampai sekarang sudah 15 tahun tidak ada satupun gangguan roh apapun terhadap restoran atau properti saya itu. Kembali kami anak-anak dapat bekerja dengan baik dan tenang ya. Usaha perlahan-lahan juga mulai maju. Puji syukur kepada perlindungan dan penjagaan daripada Tuhan. Ini yang juga akan saya sharingkan. Ada satu ayat yaitu mengenai perlengkapan senjata rohani. Biasa sebelum mengalami ini, peristiwa ini, hal ini ya saya baca aja. Oh, orang mau perang ya pakai baju perang gitu ya. Baju sirah lah, apalah, ketopong gitu. Tetapi ibu-ibu setelah saya mengalami peristiwa ini mata saya terbuka. Ya memang peperangan rohani, mengapa terjadi benar-benar peperangan rohani. Dan Tuhan jelas ya di Galatia itu
di Efesus itu memberikan senjata-senjata rohani kepada kita, ya. Dan itu setiap dalam pelayanan itu menginspirasi saya, ya, untuk apabila mau keluar untuk pelayanan membantu hal-hal yang bersifat okult ini, saya setelah berdoa saya akan membayangkan siap untuk berperang. Saya berkata, Tuhan, siap untuk berperang, aku ini prajuritmu. Lalu mulai membayangkan, Tuhan, ini kupakai baju sirah ini adalah baju sirah keadilan. Sudah pakai ikat pinggang, ini adalah ikat pinggang kebenaran. Lalu pakai kasut yang menginjili. Nah, kenapa kebenaran harus kita pakai? Bagaimana kita mau berperang tapi kita tidak tahu kebenaran, kuasa di balik kebenaran itu? Kita harus percaya, oh ya, Yesus telah disalib, darah sudah tercurah, kita sudah diselamatkan, satu kebenaran. Kita anak Tuhan sudah diberi kuasa untuk mengusir setan. Kuasa itu bukan hanya untuk murid-muridnya saja, tetapi sebagai anak Tuhan kita juga diberi kuasa. Kebenaran itu tuh harus kita imanin sungguh-sungguh. Kepala daripada si ular tua itu sudah diremukkan. Dan itu dihidupkan di dalam kehidupan kita. Kita pakai yang namanya kasut, kerelaan memberitakan Injil. Ya harus memberitakan Injil. Kalau mengusir kekuatan gelap, mengusir roh-roh apapun juga, rumah itu harus diisi dengan Roh Kudus. Kalau kita nggak menginjilin dia bagaimana? Memang membutuhkan suatu proses. Waktu menginjili seseorang itu tidak mungkin dia langsung percaya, tetapi kita harus mengguiding dia. Sehingga dia perlahan-lahan, kita nggak tahu kapan dia mulai percaya, ya. Roh Kudus masuk, itu adalah pekerjaan daripada Allah. Tugas kita adalah menginjili. Tetapi dari pengalaman saya, ya, sudah beberapa yang dilayani itu memang benar. Apabila dia sudah benar kokoh percaya kepada Tuhan Yesus, yang namanya kuasa kegelapan, roh-roh apapun yang biasanya keluar masuk bermanifestasi dengan jelas, sudah bebas daripada kuasa roh-roh itu. Lalu kita mulai pakai apa lagi? Kita mulai pakai ketopong keselamatan, ya. Pakai topi untuk berperang. Lalu terakhir kita ambil tameng itu. Perisai. Perisai apa? Perisai iman. Perisai iman ini penting. Di dalam pengalaman saya, perisai iman itu juga penting. Kenapa? Pada waktu berperang kita harus beriman kepada Yesus Kristus, ya. Karena apa? Jangan sampai pada waktu kita berperang, roh itu akan tertawa dan menanyakan kepada kita, siapa kamu? Yesus saya kenal, Paulus saya kenal, kamu siapa? Jangan sampai kita dilecehkan, dan itu bisa terjadi ibu-ibu. Jadi perisai iman itu penting sekali, ya. Jangan sampai kita seperti di Kisah Para Rasul, ya, tentang anak-anak Skewa. Tidak percaya kepada Yesus tapi mengusir dalam nama Yesus. Lalu apa yang terjadi pada anak-anak Skewa ini? Dilecehkan dan digagai oleh sang roh jahat itu, ya. Jadi perisai iman penting, dan yang terakhir adalah pedang roh. Pedang inilah yang nanti akan menusuk si roh itu. Mengapa pedang roh ini? Firman Tuhan. Pedang roh ini adalah firman Tuhan. Seringkali dalam mengusir setan, roh itu akan berusaha untuk berkomunikasi dengan kita. Jangan tergoda untuk berkomunikasi, ya. Ingat, kita tidak boleh berkomunikasi dengan roh-roh ataupun arwah-arwah. Karena di dalam cerita Saul waktu dia memanggil roh Samuel, itu merupakan suatu kekejian bagi Allah. Jadi kita juga tidak. Kalau roh itu mulai mau bercakap-cakap, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Lalu apa yang keluar? Yang keluar dari mulut kita ini bukan adalah ucapan manusia atau bicaranya manusia, bukan. Yang keluar itu adalah firman Allah. Sebutkan firman-firman Allah, ya, bahwa engkau sudah dikalahkan, engkau sudah diikat, ya, darah itu sudah ditumpahkan, dan ibu-ibu bisa lihat bahwa roh itu akan bergelenjotan, ketakutan dan minta-minta ampun pada kita, ya. Nah, ini saya mau sharingkan mengenai perlengkapan senjata rohani ini. Kiranya Tuhan sudah memberikan perlengkapan rohani kepada kita. Semoga apa yang saya sharingkan ini kepada ibu-ibu, yang saya alami, yang menghidupkan iman saya ini, bagi ibu-ibu yang takut hantu, ini bisa menjadi suatu berkat juga. Ini sudah menjadi berkat bagi saya yang luar biasa.
peristiwa yang saya alami ini pada waktu itu terjadi berbulan-bulan, seorang yang takut akan hantu itu merupakan suatu beban yang berat bagi saya, ya. Tidak tahu mau caranya bagaimana, tetapi ketika firman itu satu persatu terjadi, dijalani dan menjadi hidup, itu merupakan suatu lompatan iman yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Mantap, saya tahu bahwa firman yang dikatakan di dalam kitab suci itu ya dan amin. Janji Tuhan itu abadi, kekal dan selalu bisa dipegang. Hanya demikian ibu-ibu sharing saya. Ada ayat terakhir yang akan kita sharingkan yaitu mengenai Efesus 6, 11 sampai 13 ya. Itu bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, dan roh-roh yang jahat di udara. Tuhan Yesus bilang, pakailah perlengkapanmu itu, perlengkapan senjatamu itu. Sehingga pada suatu saat ketika kita harus berperang, pada akhirnya kita dapat berdiri dengan tegak. Kenapa berdiri dengan tegak? Karena kita sudah memenangkan peperangan itu. Ya. Demikian ibu-ibu, terima kasih sharing saya, semoga menjadi berkat bagi ibu-ibu semua. Terima kasih.